Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Empathy Map, pembentukan ide, Design Thinking, pembentukan ide, Scamper, pengonsepan ide, bisnis model, Canvas, pengonsepan ide, value proposition, Canvas. Yang pertama, empathy map, atau peta empati, juga dikenal sebagai empathy map atau empathy map, adalah alat yang digunakan dalam desain berbasis empati. Ini membantu teknopreneur, pengusaha di bidang teknologi, untuk memahami penggunaan atau pelanggan potensial mereka dengan lebih baik. Dengan menggunakan peta empati, teknopreneur dapat merespon kebutuhan, keinginan. Empathy map, pembentukan ide, Design Thinking, pembentukan ide, Scamper, pengonsepan ide, bisnis model, Canvas, pengonsepan ide, value proposition, Canvas. Yang pertama, empathy map, atau peta empati, juga dikenal sebagai empathy map atau empathy map, adalah alat yang digunakan dalam desain berbasis empati. Ini membantu teknopreneur, pengusaha di bidang teknologi, untuk memahami penggunaan atau pelanggan potensial mereka dengan lebih baik. Dengan menggunakan peta empati, teknopreneur dapat merespon kebutuhan, keinginan, dan tantangan penggunaan dengan cara yang lebih efektif. Komponen peta empati. Yang pertama, apa yang dilihat. Yang kedua, apa yang didengar. Yang ketiga, apa yang dirasakan. Dan yang keempat, apa yang dipikirkan dan dirasakan. Yang kelima, pain atau rasa sakit. Yang keenam, gain atau keuntungan. Pembentukan ide design thinking. Desain berpikir atau design thinking adalah pendekatan yang berorientasi pada solusi untuk merancang produk, layanan, atau pengalaman yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Saat menggunakan desain berpikir untuk pembentukan ide, fokus utama adalah pada pemahaman yang mendalam tentang penggunaan, pemecahan masalah yang kreativitas, dan pengujian interaktif untuk mencapai solusi yang optimal. Langkah-langkahnya: yang pertama, empathy. Yang kedua, mendefinisikan. Yang ketiga, ideasi. Yang keempat, prototyping. Yang kelima, pengujian. Yang keenam, iterasi. Nah, selanjutnya ada Scamper. Scamper adalah sebuah teknik kreatif yang membantu dalam memunculkan ide baru dengan mengajukan pertanyaan kritis terhadap sebuah konsep atau produk yang sudah ada. Teknik ini mengajukan 8 pertanyaan yang masing-masing mewakili kata kunci dari Scamper, yaitu subtitle atau menggantikan. Selanjutnya ada combine atau menggabungkan. Selanjutnya ada adapt, menyesuaikan. Selanjutnya ada modify atau memodifikasi. Selanjutnya ada put to another use atau menggunakan untuk tujuan lainnya. Yang terakhir itu ada eliminate atau menghilangkan, dan reservasi atau mengembalikan. Selanjutnya ada bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas atau BMC adalah alat yang sangat berguna dalam memecahkan dan memvisualisasikan elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis atau proyek. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, BMC membantu dalam merumuskan dan menggambarkan secara komprehensif cara sebuah bisnis akan menghasilkan, mengirimkan, dan menangkap nilai atau value.
Nah, ada komponen-komponennya. Yang pertama ada segmentasi pelanggan atau customer segmentation. Yang kedua, proporsi nilai atau value proposition. Yang ketiga, saluran distribusi atau channel. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Yang kelima, pendapatan atau revenue streams. Penjelasannya yang pertama, segmentasi pelanggan atau customer segment, siapa target pasar atau segmen pelanggan Anda. Bagaimana Anda membagi pasar Anda menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Contohnya pelanggan, individu, bisnis kecil, perusahaan besar, dan lain-lain. Yang kedua ada proporsi nilai atau value proposition. Apa yang membuat produk Anda atau layanan Anda itu unik? Bagaimana produk atau layanan Anda memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan? Nah, itu contohnya ada keunggulan produk, kualitas layanan, dan harga yang bersaing, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada saluran distribusi atau channel. Bagaimana Anda mengirimkan produk atau layanan Anda kepada pelanggan? Apa saluran komunikasi yang distribusi yang efektif? Contohnya, penjualan langsung, toko online, agen penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, ada hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Jenis hubungan apa yang Anda bangun dengan pelanggan Anda? Bagaimana Anda mendukung pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. Contohnya nih, layanan pelanggan 24/7. Itu ada komunitas online, garansi produk, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan atau revenue streams. Bagaimana bisnis Anda akan menghasilkan uang? Apakah model harga Anda atau penjualan langsung, langganan, lisensi, iklan, dan lain-lain. Contohnya itu ada penjualan produk, biaya langganan bulanan, iklan online, dan lain-lain. Selanjutnya ada value proportion canvas. Canvas proporsi nilai atau value proportional canvas adalah alat yang digunakan untuk merancang dan visualisasikan proposisi nilai sebuah produk atau layanan dengan fokus pada kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan. Kanvas ini membantu Anda memahami secara lebih mendalam apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan mengapa pelanggan itu harus memilihnya. Nah, komponen utamanya itu yang pertama peta pekerjaan pelanggan atau customer jobs. Yang kedua masalah pelanggan atau customer pain. Yang ketiga itu keuntungan pelanggan atau customer gains. Yang keempat produk dan layanan atau product and service. Yang lima itu ada kejelasan atau pain. Nah, yang pertama nih penjelasannya. Yang pertama pekerjaan pelanggan atau customer jobs. Apa tugas atau mempekerjakan yang harus dilakukan oleh pelanggan? Contohnya menyusun anggaran keuangan, mencari informasi, mencari solusi masalah, dan lain-lain. Yang kedua, masalah pelanggan atau customer pain. Apa masalah, hambatan, atau ketidaknyamanan yang dihadapi pelanggan saat menjalankan tugas mereka? Contohnya biaya tinggi, kurangnya waktu, kesulitan mencari informasi, kualitas produk rendah, dan lain-lain. Yang ketiga, keuntungan pelanggan. Apa sih yang diinginkan, dicari, atau diharapkan oleh pelanggan saat menjalankan tugas mereka? Nah, contohnya itu ada efisiensi waktu, kualitas produk yang tinggi, harga yang kompetitif, pelanggan yang menyenangkan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada produk dan layanan, atau bisa disebut product and service. Apa produk layanan Anda yang Anda tawarkan kepada pelanggan? Bagaimana Anda atau produk layanan Anda memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka? Contohnya fitur produk, solusi yang ditawarkan, layanan purna jual, dan lain-lain.
Selanjutnya yang terakhir itu ada kejelasan atau pain. Apa nih masalah atau hambatan yang dipecahkan oleh produk atau layanan Anda? Bagaimana produk atau layanan Anda mengatasi kebutuhan atau masalah yang diidentifikasi? Contohnya biaya rendah, waktu pengiriman cepat, antar muka yang intuitif, dukungan pelanggan yang responsif, dan lain-lain.